bicara soal kelinting itu kan sebenarnya aksesoris ya, aksesoris bunyi-bunyian yang digunakan dalam tarian rakyat terutama. Tuh, jadi kalau misalnya di daerah Magelang sekitarnya itu maksudnya Magelang dan kabupaten yang ada di sekitarnya itu ada beberapa jenis tarian yang menggunakan kelinting, antara lain butok gedruk, terus kuda kepang juga, dan kesenian lain termasuk solai itu juga mulai menggunakan kelinting. Tapi meskipun kelinting itu digunakan dalam berbagai tarian rakyat di daerah Magelang sekitarnya itu, tetapi ada perbedaan antara misalnya tarian yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau yang kayak topeng ireng, butok gedruk itu kebanyakan kelintingnya banyak, dari apa itu namanya, pergelangan kaki sampai lutut bahkan lebih gitu. Kalau di jaranan umumnya itu kelintingnya hanya dikit tuh. Karena pertimbangannya kalau saya lihat itu lebih ke keselarasan atau keserasian kostum tuh. Kalau di topeng ireng gedruk itu kan memang karakter kostumnya istilahnya riwu-riwu, terus di bagian kakinya itu lebih dominan gerakan yang menghentak, jadi kelinting menjadi relate, menjadi serasi di situ. Nah, masih terkait dengan kenapa kelinting misalnya di topeng ireng, di butok gedruk itu jumlahnya banyak. Nah itu karena karakter gerakannya itu banyak hentakan kaki. Dalam penggunaannya itu tentu tidak lepas dari pertimbangan pertimbangan musikal, walaupun sebenarnya asalnya itu dari gerakan tari. Kenapa gerakan tari itu menghasilkan bunyi yang musikal? Nah kalau saya lihat memang antara musik dan tari itu ada kesamaan, yaitu dua-duanya memiliki ritme. Tuh. Ya kalau tari ritmenya adalah ritme gerak, kalau musik ya ritmenya ritme bunyi. Dan kalau bicara soal kelinting ini kan sebenarnya ritme gerak yang menghasilkan bunyi. Memang kerincing itu sangat berpengaruh terhadap pelaku maupun yang mendengarkan untuk merasakan rasa bergairah. Kalau itu hidup di lingkungan masyarakat petani, sangat berpengaruh terhadap spirit petani nyambut gawe. Kalau belakangan ke kesenian pada pakai kerincing ya masuk akal, karena di masyarakat khususnya di Magelang dan sekitarnya itu kan masyarakat keseniannya berkelompok, jumlahnya besar, rata-rata kesenian semacam baris berbaris. Jadi barang-barang yang bareng, jalantur begitu, topeng ireng begitu, dan banyak penari putri yang pakai itu. Dulunya kan itu laki-laki. Itu yang berkaitan dengan kerincing di Magelang. Sebenarnya itu suaranya kan beda-beda. Ada yang kecil barangnya, ada yang sedang, ada yang agak gede. Itu sebenarnya beda-beda gunanya. Yang kecil itu untuk suara yang nah, yang agak gede itu tring 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 tring, yang gede trong 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 trong. Kerincing itu saya kecil itu saya belum ketemu kerincing yang tingginya satu selutut. Nah, perkembangan dari itu akhirnya berkembang nih, kerincing jadi selutut 100 biji. Tujuannya apa? Nah, sebenarnya ekspresi ide gagasan dalam seni rakyat itu kan dinamis. Nah, dinamis itu yang mempengaruhi perkembangan kerincing. Dulu mungkin kerincing
atau keroncongan itu bisa disebut ya, bersifat spiritual. Tujuannya hanya spiritual gitu. Tapi perkembangan menjadi estetis dengan kebutuhan musik. Oh, ini bagaimana kalau dikasih banyak musik dan apa? Mengukur gerak, memancing semangat, memancing hentakan. Di saat dia nggak punya keroncong sampai lutut atau keroncong di kakinya, gerakan kaki itu akan menjadi lemah di saat dia lelah. Tapi di saat ditonton banyak orang, dia sebagai perform seorang penari dengan keroncong, dia pasti akan menggerakkan kakinya lebih kuat daripada yang tidak memiliki keroncong, karena dia juga pengen si penari itu keroncong itu juga akan berbunyi dengan lancar. Termasuk akhir-akhirnya ada kesenian bedruk gitu. Bedruk itu bisa 200, bisa 150 keroncong di kakinya gitu. Terus dengan gerakan orang Jawa, orang Magelang sini gedruk gitu. Gedruk itu berarti gentakan kaki yang sangat keras. Nah, itu juga tujuannya dipakai agar hentakan itu standar. Karena si penari akan sadar akan estetis dan bunyi, hentakannya itu harus keras. Secara estetis itu perkembangan fase di 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang. Indah itu kan relatif, bagus itu kan relatif. Terus perkembangan itu dan kesadaran tentang mendengar, tentang kolaborasi tanpa disadari, orang desa itu tidak tahu kata menyebutkan kolaborasi. Tapi dia sudah melaksanakan bahwa orang-orang desa itu menjadi kolaborator sangat hebat. Bisa memadu padankan antara warok terus dengan kerincing. Sing di Ponorogo sendiri, tarian warok Ponorogo tidak pernah pakai kerincing. Tapi setelah masuk di sini, waroknya pakai kerincing. Nah, kalau bicara tentang apa estetika ya, tentang keindahan dari kelinting itu sendiri, sebenarnya itu tidak lepas dari faktor tariannya, karena itu menjadi bagian dari tarian. Tapi dibalik itu menjadi bagian tarian itu sebenarnya menjadi semacam simbol yang menunjukkan tadi kebersamaan, simbol perayaan, simbol kerukunan, dan tentu saja yang paling ketara itu adalah dimensi musikalnya itu sendiri. Si kerincing itu bunyi karena dia geraknya sama, mau masuk di musik apapun masuk. Tapi kerincing itu menjadi lebih kalau orang sini ono ngase, ono apa lebih ada energinya gitu. Jadi ada energinya. Nah, kerincing itu memancing orang musik lebih gayung, lebih ada gergetnya. Di dalam ini suasana pedesaan tuh sekarang ini kan banyak orang yang ingin mendapatkan suasana pedesaan itu karena sepinya, karena bunyi-bunyi yang bunyi alam saja gitu loh, dan tidak ada suara apapun. Nah, ketika dia ini menemukan sebuah kesenian, tentu dia juga ingin yang berbeda dengan dunia keseharian ini. Dan kerincing ini sebagai media untuk menuju ke wilayah yang berbeda ini, yang ramai, yang pada awalnya di kesehariannya dia itu dalam wilayah yang sepi,
Kemudian ketika dia berkesenian, dia butuh yang beda. Artinya di sini butuh keramaian. Nah, keramaian itulah yang riuhnya inilah yang dia gunakan sebagai pembeda dengan keseharian mereka. Salah satu untuk menuju riuh itu ya satu-satunya itu yang bisa digunakan adalah kerincing dengan media kakinya yang sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan hentakan-hentakan ketika dia bertani di sawah. Saya kira itu konteksnya. Kalau bicara fungsi kesenian ya, dalam ini kesenian rakyat, tarian rakyat itu kalau di masyarakat agraris pegunungan ya, memang ya bisa dikatakan hiburan, tapi hiburan di sini jangan hanya dimaknai hiburan yang sepele, enggak. Hiburan itu benar-benar bermakna bagi mereka, karena apa? Dalam kesehariannya mereka itu para pekerja keringat istilahnya itu, petani, buruh tani itu, dan lewat kesenian itulah mereka dapat berkumpul bersama, dapat berkreativitas bersama, dapat mengaktualisasikan diri mereka yang tadinya tidak pernah ditonton orang terus diapresiasi banyak orang. Dan tidak jarang beberapa komunitas itu meskipun ini pemainnya atau penarinya, pemusiknya itu para petani, tidak jarang dari keseniannya itu juga tampil sampai ke berbagai daerah. Nah, menurut saya ini cukup cukup bermakna, bernilai bagi mereka. Kalau istilahnya orang sana itu ibaratnya gowong desa tapi iso ngerti ngendi-ngendi, itu sebuah capaian atau kebanggaan tersendiri. Mungkin besok ke depan ada perubahan lagi, Mas. Mungkin bisa kerincing itu ditaruh jadi kelak baru. Mungkin besok Tebah Dodo pun dikasih rentingan kelincing, karena dinamis. Kenapa bisa terjadi itu? Karena kesenian rakyat. Kesenian rakyat yang tidak dibatasi oleh haki atau apa, kita bebas mengeksploitasi apapun. Itu nanti mengekspos nanti ada perkembangan, diekspos terus sama masyarakat desa. Di masyarakat desa itu secara bahasa ilmiah itu sangat terbatas, tapi esensi dari orang desa dia sudah melakukan dan menjadi pelaku dari dari kata kolaborasi, akulturasi, gitu.